wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara legal dan formal. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan pelaksanaan desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan menurut Rondinelli, otonomi daerah adalah proses desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, otonomi daerah juga dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai keanekaragaman daerah. Keberagaman wilayah di Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan karakteristik geografis yang membutuhkan pendekatan lokal dalam pengelolaan pemerintahannya. Sentralisasi berlebihan pada masa Orde Baru, pada saat itu sistem pemerintahan yang sangat terpusat dianggap kurang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah, sehingga memunculkan tuntutan-tuntutan reformasi. Kemudian tuntutan demokratisasi, yang mana pada era reformasi pada tahun 1998 menjadi titik balik dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan, yang mana ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara pusat dan daerah memerlukan upaya desentralisasi untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk mempercepat pembangunan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari otonomi daerah. Kelebihan otonomi daerah yaitu pertama, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat karena berada dekat dengan permasalahan yang ada. Kemudian, desentralisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian, adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas daerah masing-masing. Dan juga setiap daerah dapat mengembangkan potensi lokalnya tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Sebaliknya, kekurangan otonomi daerah yaitu pelimpahan kewenangan ke daerah seringkali disertai dengan peningkatan kasus korupsi oleh pejabat daerah, yang mana tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Kemudian terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah yang menghambat implementasi program. Dan juga banyak daerah yang masih sangat bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat sehingga kurang mandiri secara finansial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus otonomi daerah dari Provinsi Aceh. Provinsi Aceh memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan wewenang khusus kepada Aceh untuk menerapkan hukum syariat Islam, mengelola sumber daya alam, serta memperoleh dana otonomi khusus. Implementasi otonomi daerah di Aceh memiliki dampak positif dalam menjaga identitas budaya dan agama, namun juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada dana otonomi khusus tanpa diimbangi dengan pengelolaan ekonomi mandiri. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi daerah. Konflik antara kebijakan pusat dan daerah dalam beberapa aspek seperti peraturan hukum syariah yang bersinggungan dengan hukum nasional. Selanjutnya, studi kasus otonomi khusus dari Provinsi Papua. Papua juga mendapat status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan otonomi ini, Papua berhak mengatur urusan internalnya secara mandiri, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pelaksanaannya sering dikritik karena penyaluran dana otonomi khusus yang kurang transparan, konflik horizontal yang masih sering terjadi di masyarakat, ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dibandingkan wilayah perkotaan. Kesimpulannya, otonomi daerah adalah hak
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Meskipun memiliki kelebihan seperti responsivitas terhadap kebutuhan lokal, otonomi daerah juga menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketimpangan pembangunan. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mendukung desentralisasi pemerintahan.